Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kualitatif, di mana video ini sebagai tugas perkuliahan saya. Sebelum masuk ke video, perkenalkan, nama saya Herman Sukma, Prodi PPKN semester 6. Yuk kita masuk ke videonya. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Yang kedua, cara merumuskan judul yang tepat. Yang pertama yaitu judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dalam rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian. Yang ketiga, judul harus berisi variabel. Yang keempat, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian itu penting untuk diteliti. Ketiga, apa itu latar belakang dan apa saja yang dimuat dalam latar belakang? Latar belakang adalah dasar atau titik untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita ingin kita teliti. Yang selanjutnya, apa yang memuat dalam latar belakang? Yang pertama adalah kondisi ideal, mencangkup keadaan dan cita-citakan atau yang diharapkan terjadi. Yang kedua, kondisi faktual. Yang ketiga, solusi. Sekian. Yang keempat, bagaimana merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, yang dirumuskan harus bersifat orisinil, belum ada orang yang menggunakan masalah tersebut. Yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dapat diperoleh dengan cara ilmiah. Yang keempat, jelas dan jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, yang kelima, apa itu kajian pustaka dan apa tujuannya? Kajian pustaka merupakan daftar referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam bentuk proposal. Tujuannya yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada. Yang terakhir, mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, yang keenam, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Yang pertama, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian membantu dalam penelitian terapan, lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi. Yang kedua, penelitian murni lebih menekankan pada penggunaan teori sebagai sentral kegiatannya, karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang ketujuh, penelitian terdahulu yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti. Yang terus fungsinya yaitu mengetahui perbandingan setiap objek yang diteliti. Selanjutnya yang ke-8. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Sedangkan penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial
dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. Selanjutnya, pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. Selanjutnya, yang ke-10, apa yang dimaksud dengan objek? Objek di penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Terus, yang kedua, subjek. Subjek dalam penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Gimana cara pengambilan data dalam penelitian kualitatif? Di sini saya menggunakan teknik observasi, di mana teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Mungkin sekian dari video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk melakukan penelitian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.